saya mau katakan secara jujur begini, ada kekhawatiran, saya tidak tahu mengapa jurang antara pendeta dan non-pendeta itu terlalu jauh sekarang ini. Iya, ini memang perlu mendapat penekanan penting. Serasa jauh. Sementara pikiran-pikiran yang tadi disampaikan Pak Sipet, disampaikan oleh Ibu Imelda, disampaikan oleh Pak Sangking gitu ya, disampaikan oleh Pak Teras di bagian awal, Pak Dedi. Waduh, ini kalau dirangkul semuanya, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar. Yang pertama, kami persilakan yang terhormat Ibu Pendeta Dr. Simpon Eplion. Saya persilakan, Bu. Waktu seluas-luasnya selama 10 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Seka, Pak Moderator yang sungguh luar biasa. Dan malam hari ini, sungguh kuasa Tuhan yang menggerakkan hati Bapak Ibu, terutama yang non-pendeta, sungguh luar biasa, berkenan untuk memikirkan tentang gereja yang kita cintai ini. Ini tanda bukti bahwa kita tidak sekedar menjadi pemerhati, tetapi juga sangat mencintai gereja ini. Dari seluruh materi yang disampaikan, kami menyampaikan tanggapan, meskipun secara singkat. Saya coba screen-kan. Silakan kalau mau. Ya, saya minta izin, Pak. Kenapa tidak bisa? Oke. Ya, dari seluruh materi, Bapak, Ibu terutama yang saya hormati Pak Teras, sungguh luar biasa telah menjadi keynote speaker kita pada sore hari ini sampai malam hari ini, dan dilanjutkan oleh beberapa tanggapan oleh para tokoh kita. Sebentar, apakah Bapak bisa bantu untuk sudah keluar? Oke. Saya dilanjutkan ke slide berikutnya, Bapak. Oke. Saya sepakat bahwa tidak bisa kita pungkiri, ini fakta gitu ya, bahwa dampak dari pandemi ini memang kita alami, dan GKE terutama sekali sudah juga membuat beberapa hal. Meskipun itu tidak sedalam seperti yang digambar, yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu pemateri, ini sungguh luar biasa, ini memberikan masukan yang luar biasa untuk GKE ke depan. Nah, memang terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana tatanan kita sudah mulai berubah, dan mau tidak mau gereja harus ambil bagian. Nah, teristimewa sekali pandemi COVID ini digambarkan oleh para ahli, dibayangkan para ahli bahwa ini menjadi sesuatu yang memuluskan revolusi industri. Menarik bahwa justru pandemi ini memuluskan revolusi industri. Nah, saya sedikit membawa kita untuk melihat tentang satu refleksi teologis dari Matius 24 ayat 8 itu ya. Jadi dikatakan bahwa akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dengan bagian nas ini, penderitaan itu adalah gambaran dari penderitaan seorang perempuan yang sakit bersalin. Gitu ya. Nah, kalau orang sakit bersalin, maka umumnya adalah orang akan menderita, tetapi pada gilirannya ia akan melahirkan sesuatu yang baru. Nah, memang kita akan berharap akan melahirkan sesuatu yang baru justru dari penderitaan pandemi ini. Yang berikut adalah saya mau mengajak kita untuk mulai sebuah tinjauan sejarah. Yang saya mau katakan bahwa perubahan itu sebenarnya adalah sebuah keniscayaan. Ada semboyan reformator kita, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, bahwa gereja harus terus-menerus membaharui dirinya. Nah, status gereja reformasi bukan menjadi wilayah nyaman, di mana gereja tidak perlu lagi berubah. Jadi jangan kita pikir
kalau bagi saya, dan tadi sudah digambarkan oleh para pemateri, bahwa kita menganggap bahwa reformasi itu sudah selesai. Gereja itu sudah cukup seperti ini. Tapi semboyan Ecclesia Reformata Semper Reformanda itu sebenarnya gereja yang harus terus-menerus membaharui dirinya. Nah, Martin Luther, saya ingin mengajak kita melihat dua hal penting, bahwa Martin Luther membaharui nilai spiritualitas, dan yang kedua, apa yang disebutnya dengan The Luther Effect. Membaharui nilai spiritualitas, ini ada beberapa hal yang saya kira menjadi bagian penting untuk kita melihat tanggapan-tanggapan. Keberanian untuk menyatakan kebenaran. Kita perlu membaharui spiritualitas kita dalam keberanian untuk menyatakan kebenaran. Kesediaan untuk membaharui diri, kedaulatan Allah sebagai yang utama, melaksanakan kontekstualisasi gereja, menjaga kesatuan gereja, tetap menjadi terang dan garam yang sejati, dan memelihara ibadah yang sejati. Ya, jadi dalam membaharui nilai spiritualitas itu ada beberapa hal penting. Dan gereja yang membaharui dirinya harus didasarkan pada nilai-nilai spiritualitas ini. Nah, yang berikut adalah efek atau dampak dari pembaharuan Luther itu adalah perubahan orientasi teologis dalam memahami makna dan etos kerja, peran umat yang setara berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Saya sedikit mau menekankan bagian ini. Saya minta maaf kalau sering pakai kata awam. Kata istilah awam itu adalah istilah yang dipakai oleh Katolik. Memang di Katolik memang sangat jarak itu sangat luar biasa. Tapi baik, memang kita harus mengubah ini menjadi sebuah peran umat yang setara berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi perubahan pembaharuan itu sebenarnya menempatkan umat itu pada tempat yang setara. Dan hari ini kalau ada masukan-masukan, tanggapan terhadap gereja, kecintaan terhadap gereja, perhatian yang sangat luar biasa terhadap gereja, sebenarnya ini adalah gambaran dari bagaimana umat Tuhan itu merasakan dan memperlihatkan fungsi dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Saya kira di sini peran umat, peran jemaat itu sudah sangat terlihat sekali. Peran non pendeta itu sudah sangat terlihat sekali. Dan ini yang disebut sebagai sebuah pembaharuan gereja. Saya 15 tahun ya. Memang sudah cukup lama juga di sinode ini. Makanya kawan-kawan katakan ya sudahlah berganti saja gitu ya. Dalam kurun waktu itu saya baru sekali ini kaum awam berbicara dan sangat luar biasa menyampaikan masukan-masukan. Dan kalau kita melihat pada sejarah gereja, bagaimana Martin Luther berani untuk mendobrak sebuah tatanan yang sudah tidak sesuai lagi, saya kira ini juga menjadi bagian penting harus dipikirkan oleh gereja. Dan kalau ini tidak diakomodir, bagaimana GKE sebagai gereja, bagian dari gereja reformasi? Kita wajib membaharui nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai spiritual yang tadi saya katakan adalah kita harus berani untuk menyatakan kebenaran. Jika itu adalah sebuah kebenaran, sudah dibuktikan. Ada kesediaan kita untuk membaharui diri. Kalau tadi disampaikan beberapa hal tentang konteks GKE, tumbang lahang, kemudian Pak Sipet menyampaikan tentang bagaimana perlunya ada bidang-bidang. Kemudian bagaimana kita memperlihatkan juga kesetaraan kita dengan warga jemaat kita. Bahwa di seluruh jajaran GKE, kita perlu melibatkan begitu banyak orang. Kemudian kita... 10 menit lagi Bu ya. Terima kasih. Ya, halo?
Silakan Bu, Pak. 1 menit lagi. Masih. Oke. Ya, yang berikut adalah melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi dengan tetap berpedoman pada firman Tuhan. Kita sepakat. Tadi saya senang dari Pak Sangking, dimulai dengan satu bagian bahwa Musa mau mendengar nasihat dari mertuanya. Ini menarik ya. Ini refleksi dari warga jemaat yang melihat bahwa tidak cukup seorang hamba Tuhan hanya mendengar sesamanya hamba, tetapi mereka harus mendengarkan. Orang-orang tua mendengarkan orang-orang yang bisa memberikan masukan dan juga orang-orang yang punya kecintaan. Nah, kemudian perubahan ini harus mengutamakan kesatuan umat. Karena tujuan utama dari sebuah perubahan adalah supaya umat itu tidak terpecah-pecah. Itu sebenarnya. Dan kesejahteraan umat sesuai dengan tatanan yang diambil. Ibu Bapak, menurut saya, perubahan itu keniscayaan. Apapun namanya, apakah kita menggunakan wilayah atau menggunakan perwakilan, kita harus melihat segi kebermanfaatannya. Kita melihat segi apakah dengan istilah itu, dengan menempatkan orang-orang yang non-pendeta, lebih banyak melakukan pekerjaan pelayanan di dalam gereja, ikut ambil bagian secara aktif, apakah dengan itu akan membuat gereja akan bertumbuh? Saya pikir ini harus menjadi standar kita. Nah, contoh, kita tidak bisa memungkiri bahwa Majelis Sinode Wilayah memang sudah sekian tahun membuktikan itu. Sekian tahun membuktikan bahwa mereka melakukan yang terbaik. Aset bertambah, pembinaan dilakukan. Yang berikut adalah penguatan peran warga jemaat berdasarkan fungsi yang tadi saya katakan. Harus dilakukan secara maksimal. Saya mau katakan secara jujur begini, ada kekhawatiran, saya tidak tahu mengapa jurang antara pendeta dan non-pendeta itu terlalu jauh sekarang ini. Iya, ini memang perlu mendapat penekanan penting. Serasa jauh. Sementara pikiran-pikiran yang tadi disampaikan Pak Sipet, disampaikan oleh Ibu Imelda, disampaikan oleh Pak Sangking gitu ya, disampaikan oleh Pak Teras di bagian awal, Pak Dedi. Waduh, ini kalau dirangkul semuanya, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar supaya Injil semakin diberitakan dengan sangat luas. Ini satu hal yang sangat penting. Penguatan warga jemaat. Kemudian yang berikut adalah kita juga kalau kita berbicara tentang bagaimana etos kerja itu menjadi penyebabnya adalah efek dari sebuah perubahan. Maka sebenarnya semangat kerja yang menjadi ciri khas dari gereja itu harus juga dibaharui. Salah satu sudah dikatakan di tengah COVID ini, tadi disampaikan Ibu Imelda sudah membuktikan itu di Tumbang Lahang. Kemudian ada beberapa bidang-bidang yang harus direvitalisasi, harus kemudian direorganisasi kembali, kemudian dimaksimalkan kembali. Saya pikir ini sesuatu yang harus dikerjakan oleh GKI. Saya sepakat bahwa sebenarnya kita harus melihat hal ini ke depan. Kemudian kita penguatan lembaga yang menjadi perpanjangan tangan. Jadi begini, Ibu Bapak, kita ini masih menganut sistem sinodal presbiterian. Sinodal itu sebenarnya dari kata sin dan hodos. Sin itu dan tidak harus berjalan bersama-sama sebenarnya. Itu sebenarnya sinodal. Tetapi sering sekali dipahami sebagai sebuah struktur di atas yang harus menjangkau di bawah dan di bawah harus naik ke atas. Sebenarnya bukan itu. Sinodal itu berjalan bersama para presbiter, para tua-tua. Yang disebut presbiter adalah orang yang dituakan. Secara resmi bisa juga adalah
orang yang secara resmi adalah penetua gitu ya. Tetapi orang yang bukan penetua pun bisa dituakan. Jadi berjalan bersama orang-orang yang dituakan dan ditokohkan, dan secara khusus, secara fungsi adalah para penatua. Jadi artinya tidak hanya pendeta dong. Itu semua adalah orang-orang yang berlaku secara fungsi, tetapi juga adalah orang-orang yang ambil bagian untuk memberikan yang terbaik. Karena itu penguatan lembaga, yang bekerja di dalam lembaga itu adalah orang-orang. Orang-orang inilah yang harus dipersiapkan. Orang-orang inilah yang ambil bagian di dalam kelembagaan. Persoalan kita selama ini adalah dalam kelembagaan kita ini, saya sepakat apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu terdahulu, sumber daya kita. Sumber daya kita itu yang menjadi persoalan kita. Saya senang Ibu Imelda katakan, dilelang aja. Mohon izin waktu, Bu. Ya, ini memang yang terakhir, Pak. Ya. Jadi, pada intinya, apa yang disampaikan oleh pemateri, yang pertama sampai yang keempat, bagi saya, ini harus menjadi sebuah perubahan bagi GKI. Karena gereja adalah gereja yang harus membaharui dirinya. Tentu didasarkan pada firman Tuhan, didasarkan pada kesatuan umat Tuhan, didasarkan kepada bagaimana supaya umat Tuhan menjadi sejahtera, dan bagaimana supaya semua orang sinhodos berjalan bersama-sama. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati.